Perayaan Tahun Baru Masehi itu bukan hari raya umat Islam, melainkan hari raya kaum kafir, khususnya kaum Nasrani. Maka haram hukumnya seseorang Muslim itu ikut-ikutan merayakan Tahun Baru Masehi. Baru kemarin haramin Natal, sekarang udah haramin lagi Tahun Baru. Ribet banget ya hidup. Padahal Muslim di Arab Saudi juga rayain Tahun Baru, santai aja. Muslim di Uni Emirat Arab juga rayain Tahun Baru. Santai aja, bos. Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih ya teman-teman, saudara sudah mendukung channel ini. Teruslah dukung channel ini supaya channel ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dukung ya teman-teman sampai 100.000 subscriber untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan kepada kita selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, viral di media sosial usai MUI mengeluarkan perkataan yang mengatakan hari raya tahun baru itu adalah haram, dan itu sangat viral di media sosial. Saudara, sebelum kita memberikan komentar terhadap video ini, kita terlebih dahulu menonton video cuplikan berikut dan kita akan menonton apa tanggapan seorang Ustadz Abu Chandra. Berikut videonya, langsung kita tonton. Perayaan Tahun Baru Masehi itu bukan hari raya umat Islam, melainkan hari raya kaum kafir, khususnya kaum Nasrani. Maka haram hukumnya seseorang Muslim itu ikut-ikutan merayakan Tahun Baru Masehi. Baru kemarin haramin Natal, sekarang udah haramin lagi Tahun Baru. Ribet banget ya hidup. Padahal Muslim di Arab Saudi juga rayain Tahun Baru, santai aja. Muslim di Uni Emirat Arab juga rayain Tahun Baru. Santai aja, bos. Muslim di Qatar juga rayain Tahun Baru. Lihat. Muslim di Kuwait juga rayain Tahun Baru, lihat. Semua Muslim di negara-negara lain rayain Tahun Baru, cuman Muslim di Indonesia doang yang otaknya norak bin ribet. Masalahnya apa sih? Apa akibat kurang asupan gizi ke otak, pola pikir jadi terbelakang dan primitif gitu? Jancu. Walahwilih, kawan-kawan kita ini ya selalu aja suka mengharam-haramin, mengkafir-kafirin dan sebagainya. Tapi ya udah, itu memang udah biasa kita dengar dan kita lihat tindakan-tindakan mereka yang seperti itu. Ya saya pikir ya itu memang udah menjadi darah dan daging mereka gitu loh. Artinya sulit untuk diubah ya pemikiran-pemikiran orang-orang yang seperti itu ya. Tapi di sini teman-teman, ini adalah sebuah postingan dari Mas Permadi Arya di akun Instagramnya, dan kembali saya akan bacakan kepada kita dan nantinya juga teman-teman bisa memberikan komentarnya. Karena bagi saya sebenarnya hal yang seperti ini nggak perlu dilakuin gitu loh. Ngapain sih kita merasa lebih hebat ya, merasa lebih benar, tapi kita masih saja mau mengharam-haramin orang lain, menjelek-jelekan orang lain, menghina orang lain, kafir-kafirin orang lain ya kan. Saya pikir kita yang lebih penting itu adalah bagaimana kita mau mengoreksi diri gitu loh ya. Apakah kita memang sudah benar-benar suci gitu loh ya kan. Kalau enggak ya ngapain ya kan. Kita tentunya ya punya kelebihan dan kelemahan masing-masing ya. Saya pikir sih seperti itu ya. Oke teman-teman, saya akan coba baca saja ya apa yang disampaikan tadi oleh Mas Permadi Arya ya. Baru kemarin haramin Natal, sekarang haramin lagi Tahun Baru. Ribet banget ya hidup lu. Padahal Muslim di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait semua merayakan Tahun Baru. Cuma di sini aja Muslimnya norak. Masalahnya apa sih ya? Apa akibat kurang asupan otak jadi mikirnya ribet? Kira-kira kenapa teman-teman ya? Ya saya pikir sih bisa jadi itu karena, bisa jadi ya, belum tentu semua sih, tapi bisa jadi itu mungkin juga karena ceramah-ceramah yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang memang ya benci aja sama agama lain gitu loh. Jadi dia pikir dia satu-satunya, maksudnya agamanya satu-satunya yang benar ya kan. Jadi agama lain itu nggak benar. Nah ini masalah juga sebenarnya ya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Di sini kita akan coba melihat beberapa komentar yang ada, dan nantinya juga teman-teman silakan memberikan komentarnya mengenai apa yang terjadi di negara kita hari-hari ini ya kan. Dimana mereka mengatakan bahwa mengucapkan selamat tahun baru itu nggak perlu dilakukan oleh Muslim kepada saudara kita yang Kristen, karena itu bukan apa namanya
Ya artinya ya nggak usah ikut-ikutan lah istilahnya gitu ya. Jadi itu aja sih simpelnya yang mereka sampaikan. Tapi ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Kita juga nggak akan nuntut dan nggak minta-minta kok diucapin selamat Natal dan juga selamat Tahun Baru. Ya kan, cuman bagi kami karena kami itu orang beragama, bagi kami sih nggak haram kalau misalnya juga kami mengucapin selamat kalau misalnya kalian-kalian yang berbeda agama dengan kami merayakan ya perayaan hari-hari besar kalian. Kalau Idul Fitri ya kami juga mengucapkan selamat gitu ya, selamat merayakan Idul Fitri gitu loh. Dan itu nggak haram bagi kami. Jadi kalau misalnya bagi kalian itu haram menyebut atau mengucapkan selamat Natal bagi kami, ya udah nggak apa-apa. Ya itu urusan lu gitu kan, nggak dipaksa ya. Oke, di sini kita lihat komentar dari Ubud ya. Banyak umat Islam yang tersesat dan berputar akibatnya sedih. Lalu dari Hastan Tiana, sedelurmu ya kui Mas Permadi Angel ayahane WK. Oke. Lalu dari paling Erik nih ya, kasih pelajaran Om Permadi ya, biar IQ dan EQ-nya naik. Oke ya, IQ dan EQ-nya naik. Oke, betul. Dan itulah yang dikasih sama Mas Permadi, ajaran-ajaran tuh ya, biar dipelajarin tuh sama mereka dan mereka boleh lebih baik lagi ke depan ya kan. Dari Yogi katanya primitif. Ya saya pikir benar ya, karena tentunya orang-orang yang pemikirannya itu maju nggak akan seperti mereka-mereka yang suka mengharam-haramin. Saya pikir seperti itu ya. Jadi kembali ke zaman ya, ke zaman batu ya. Lalu dari Redia Mulia, Kristen lagi, hidup kita salah mulu kayak nyambak. Dari Arieta Toysuta ya, saya Kristen, saya akui Islam agama yang indah tapi tidak dengan umatnya. Maksudnya yang ada di Indonesia kali ya, ini dia. Lalu dari Yohanes Niki Julub ya, mbaknya cantik tapi logikanya masih primitif, yang diharap saja merayakan Natal dan Tahun Baru. Betul, ya itu juga bukan hanya sekali, dua kali kita lihat ya, tapi memang mereka yang di sana itu, yang di Timur Tengah ya, mereka merayakan Natal ya, mengucapkan selamat Natal, mengucapkan selamat Tahun Baru. Di Indonesia gimana? Itu dia. Jadi kalau kita pikir ya mereka lebih Arab daripada orang Arab juga. Dari Ribka Juniarti, Bang, nggak capek nanggapin teman-temannya yang model beginian. Aduh, nambah lagi orang yang mabuk agama nih. Bukan gara-gara utusan minuman yang bikin sempoyongan, tapi gara-gara belajar agama bikin sempoyongan juga. Wah, kasihan sih ya. Kasihan betul ya teman-teman ya. Dari Desi ya, numpang ketawa ya Mas. Boleh. Saya juga ketawa kok. Dari Ratu Enisa, pengen segera pindah ke Jerman. Oh, tahan dulu Mbak, tahan dulu. Kita masih banyak di sini kok, nggak apa-apa. Itu kan urusan mereka lah ya. Itu nggak ngaruh sama kita kok. Dari Klesvida, Nasrani kafir. Belajar Mbak, apa itu arti kafir? Jangan cuma teriak-teriak kafir ya. Nah, belajar tuh. Ada juga komentar dari Kulit Pang Dits ya. Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa hukum merayakan hari Natal bagi umat Islam adalah haram. Hukum mengucapkan ucapan selamat, ingat baik-baik. Hukum mengucapkan selamat pada agama lain di luar agama kita, di luar keimanan kita sebagai muslim itu tidak diperkenankan, kata Ustadz Adi Hidayat. Kan itu kata Ustadz, itu juga tadi yang saya bilang ya, banyak ya mungkin itu mereka boleh berbuat seperti itu ya karena memang ceramah-ceramah itu. Padahal seharusnya kita nggak ngikutin apa kata orang, termasuk kata pendeta ya kan, tapi kita ikutin apa kata Tuhan ya. Dan seharusnya juga muslim-muslim bukan ikutin apa kata ustadz, tapi ikutin apa kata Al-Quran. Nah kalau misalnya memang kata Al-Quran yang seperti itu, ya udah ya, jangan salahkan kami. Yang penting kami nggak seperti itu aja sih ya. Oke. Lalu dari Rumawan Iguasti ya, Bang Permadi Arya, maaf Bang, apa mungkin Tuhan salah produksi dan salah program dalam menciptakan orang-orang seperti ini? Atau emang IQ jongkok, atau yang lebih parah lagi, ini orang bukan ciptaan Tuhan? Wow, mana ada orang bukan ciptaan Tuhan? Semua orang, semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Kok hanya saja memang kadang-kadang orang nggak memakai otaknya itu seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ya akhirnya, nah inilah kejadiannya ya kan. Lalu ada dari Polos Ibrahim ya, Mas Permadi, misuni ko alus nenanyo.
Oke teman-teman ya, dan mungkin satu dua kali. Oke, sebentar. Nah ini dia, saya akan coba bacakan ya. Ada juga komentar dari Gilang Zoom ya. Bang, lama-lama kok ente mirip Epimen ya. Lalu dari Iliadi, dia cuma mengatakan hukum, kalau mau merayakan silakan, kalau mau keluar masuk agama manapun silakan, hukum bagi agama tertentu nggak boleh. Oke. Ya, artinya kalau misalnya mereka kalian mengharamkan yang seperti itu, berarti itu adalah hukum di agama kalian. Saudara-saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya. Saya melihat di negara Kesatuan Republik Indonesia ini begitu banyak orang-orang yang sibuk. Pertama, mengharamkan hari raya Natal. Kedua, setelah tahun baru, mengharamkan perayaan tahun baru. Orang-orang pada sibuk membahas tentang hari demi hari. Yang satu menganggap hari yang satu lebih penting. Yang satu lagi mengatakan hari yang satu lagi tidak begitu penting. Saudara, di dalam kebenaran Alkitab, bagaimana Rasul Paulus mengatakan dengan jelas supaya kita jangan sibuk membahas tentang hari-hari tertentu. Yang mana ada orang mengatakan hari ini lebih penting, yang satu lagi berkata hari itu lebih penting. Saudara, kita tidak perlu mengkritik tentang hal-hal itu. Mungkin iman mereka adalah seperti itu. Tetapi Paulus menegaskan dengan jelas bahwa kerajaan surga ya bukan bercerita tentang hal itu. Artinya ada hal yang lebih penting yang harus kita bahas selama kita di negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kerajaan surga bukan bercerita tentang hal itu, tetapi kerajaan surga bercerita tentang kebenaran. Nah, saudara, mari kita bahas di negara Kesatuan Republik Indonesia hal-hal yang baik, kebenaran, yang membuat Indonesia ini semakin maju, yang membuat Indonesia ini semakin memiliki adab, semakin memiliki kasih, semakin memiliki kebenaran, semakin memiliki keadilan. Nah, itu yang perlu sebenarnya kita bahas. Sehingga di Indonesia ini, ya, seperti katakan korupsi, itu bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Karena kebenaran yang diungkap, yang disampaikan. Karena surga menghendaki hal-hal seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting dan perlu kita bahas di Indonesia adalah kebenaran. Supaya apa? Di Indonesia ini tidak lagi merajalela para intoleran yang tidak menjunjung tinggi toleransi. Karena itu bisa berdampak bagi orang lain ketika intoleran ini merajalela. Katakan seperti gereja-gereja yang akan ditutup, gereja-gereja yang akan dilarang, dipersulit ibadahnya. Nah, kebenaran tentang inilah seharusnya yang kita bahas dan kita ungkap. Kita bersatu, apapun menjadi agama kita, apapun menjadi suku dan ras kita. Karena apa? Kita ini adalah Indonesia. Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi marilah kita berfokus kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan, kepada pokok yang paling penting, yaitu tentang kebenaran yang boleh diterapkan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati. Bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Bangsa ini bangsa yang dimuliakan oleh Tuhan. Bangsa ini harum di mata Tuhan. Nah, itu yang perlu kita bahas. Jadi kalau hari-hari ini kita begitu sibuk membahas tentang hari-hari, mengharamkan hari-hari, bahkan hanya di situ-situ saja kita membahas, kapan Indonesia maju? Ayo, Bapak Ibu, kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh tertanam di hati kita, memberikan kepada kita informasi penting dan juga menambah wawasan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat tahun baru.